Dan ya, ini dia postingannya. Masih seger ya aromanya ya. Kita lihat nih ya. Ada apa dengan 15M sekali lagi? Jual aja Ferrari. Oh, ini Ferrarinya. Aku juga bingung kok angkanya bisa kebetulan sama. Ini pengembaliannya ya. Total keseluruhan pengeluaran dana review. 15 miliar. Iya, ngeri gitu baca aja ya. Tapi katanya kalau pengancaman, kalau pemerasan nggak bisa dicicil. Tapi di situ ada dia bilang cicil aja gitu. Kira-kira owner skincare ini mau nggak ya jadi saksi di pengadilan? Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal ngebahas klarifikasi dari Melvin ya, yang chatnya tersebar nih, yang katanya diretas oleh hacker gitu kan. Nah, pertanyaan saya, ini kayaknya hacker ngambil chatnya kayaknya dari Melvin, karena harusnya kalau Dr. Oki chatnya Dr. Oki, chat Dr. Oki ke Melvin, tapi kan ini Melvin chat ke Dr. Oki ya. Dari screenshotan yang kemarin kalian udah lihat, yang artinya harusnya ini yang nyebarin sih dia. Nah, akhirnya dia klarifikasi nih. Ini hanya dugaan ya, yang nyebarin sendiri harusnya sih Melvin ya. Ternyata dia mengalami kasus pemerasan yang hampir sama. Dan saya pengen lihat klarifikasinya kayak gimana dan tanggapan dari netizen. Gak usah lama, kita mulai videonya sekarang juga. Yang baru mampir jangan lupa guys, diklik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk lakukan luluran ya, Purbasari. Nah, kalau kalian udah pakai skincare tapi kalian nggak luluran, ya sama aja bohong. Bang, kulit saya masih kelihatan gelap karena teman-teman mungkin belum melakukan luluran. Padahal ini harganya murah loh, 15.000. Jadi kotoran-kotoran itu diangkat ya. Terus kalau kalian udah glowing, saya selalu merekomendasikan parfum ya. Nah, parfum ini saya rekomendasikan pasti ketahanannya 6-8 jam. Jadi guys, gue salah lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, yang pertama kita lihat dulu dari story Melvin ya. Di story yang pertama dia buat caption dengan senyum, dengan ada peri-peri di atasnya gitu ya. Jadi ingat Bapak Peri deh. Ada apa dengan 15M? Jual aja Ferrarinya, cicil. Waduh. Untuk terakhir kalinya aku bahas masalah ini. Jadi tidak ada penyuapan di sini seperti yang kalian tuduhkan. Emang keadaannya sangat buntu pada saat itu. Setiap orang punya cara masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Aku memilih jalan dia. Mungkin yang lain punya mental dan berani untuk ambil jalur hukum, tapi please jangan normalisasikan kejahatan. Setelah ini aku tidak akan mengotori hal-hal negatif di postinganku. Aku akan fokus untuk melanjutkan kehidupan dengan versi yang lebih baik. Dalam kurung, insya Allah mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, jadi Melvin gak mau terlalu pick up banyak ya. Makanya chatnya yang tersebar itu bukan dari Melvin sendiri, tapi dari orang lain ya. Dan ya, ini dia postingannya. Masih seger ya aromanya ya. Kita lihat nih ya. Ada apa dengan 15M sekali lagi? Jual aja Ferrari. Oh, ini Ferrarinya. Wah, ngeri kali ya. Cicil. Nah, ini nggak boleh terlalu flexing kan. Lanjut. Uang 15M ternyata bisa aku gunakan untuk bertanggung jawab, berbenah dan mengembalikan hak-hak resellerku. Aku juga bingung kok angkanya bisa kebetulan sama. Ini pengembaliannya ya. Total keseluruhan pengeluaran dana review. 15 miliar. Iya, ngeri gitu baca aja ya. Surat penarikan pengembalian uang pergantian barang disaksikan ratusan resellerku yang masih ada sampai saat ini. Di belakang layar dari awal aku sungguh niat berbenah. Aku manusia biasa yang gak luput dari salah. Tapi dunia bisnis ternyata kejam, banyak yang ingin memanfaatkan keadaan. Terus kalau misalnya pembeli apa bisa di-review ya? Kayaknya nggak bisa ya, paling cuma reseller aja ya. Yang dirugikan pembeli di sini ya. Ya tapi keren sih Deviana ya. Kita udah pernah reaction sebenarnya guys ya, tentang owner yang ngebaliin gitu kan. Cuma yang nggak ngebaliin itu Sela Saukia tuh ya. Jadi resellernya protes. Kita udah pernah nge-reaction tuh. Bedanya Deviana ditarik semua barangnya. Kalau Sela Saukia nggak tersortir maksudnya ya. Ada beberapa lah ya. Lanjut, produk Gold Series Deviana juga terpaksa ditarik. Bukan berarti produknya tidak aman dan bermasalah, karena pada saat itu aku memutuskan kerjasama dengan pihak pabrik. Masalah internal yang nggak bisa aku ceritakan. Aduh,
yang dugaannya mafia skincare ya, yang punya pabrik itu ya. Oke. Jadi dipalsuin lah ingredientsnya biar overclaim gitu kan. Contohnya Stella nih. Jadi Stella ini kandungannya biar nggak wangi dikurangin lah ya. Padahal kita udah beli harga-harga 5%, taunya cuma 0%, bahkan nggak ada. Ini Stella murah guys, di bawah 20.000. Bentar saya menyemprotin dulu. Wow, jangan lupa beli Stella. Tapi aku tidak menyanggupi permintaan 15M. Aku pilih pasrah dan diam 1000 bahasa saat itu. Sambil berbenah sampai saat ini, mohon maaf jika aku ada salah kejadian kemarin. Benar-benar aku jadikan pelajaran hidup yang sangat berarti untuk aku menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih untuk kepercayaannya sampai saat ini untuk Deviana. Udah kayak gini doang klarifikasinya. Oke, kita lihat lagi. Pelajari hidup berat tapi ternyata bisa lewati. Mari berproses kembali dengan versi yang lebih baik di bulan suci penuh berkah yang ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kayaknya Melvin belajar banget ya dari kejadian kasus kemarin, karena kan termasuk konten-konten flexing yang sangat booming adalah Melvin ya. Ya Lamborghini lah, apa tadi lah, naik pesawat jet lah, boom ya. Tapi ya kayaknya dia udah bener-bener berbenah teman-teman ya. Oke, kita lihat deh komentarnya ya. Bagus ya lu pasrah. Emang Ami nggak mau nerima uang dari lu, Ratu Flexing. Wah, agak ikutan ya. Alibinya bilang 15M biar owner nggak sanggup, karena emang nggak mau terima uangnya, makanya asal-asal sebut biar nggak sanggup kasih WK lawak. Kenyataan seluruh owner yang dipajakin nggak cuma 1-2 orang, dan ada yang diambil tuh uangnya 4M. Melvin sih nawarin 3M, nggak mau lah dia karena masih di bawah 4M yang dia dapat dari yang lain. Itu aja nego-nego dari 5M, artinya kalau dia buka 15M nego harusnya di atas 5M ekspektasi dia. Ya, inilah dari klarifikasi Melvin. Tapi kita lihat deh dari sisi netizen ya, atas chat yang tersebar gitu ya. Lanjut. Sekarang saatnya kita mereaction isi chat antara terduga Dr. Oki Pratama dengan Melvin owner Daviena. Oke, kita mulai dari sini. Nih, si Melvin bilang aku manusia biasa. Terus si Dr. Oki nyautin minta petunjuk dan gak mau salah langkah. Dikasihlah kontak Nikita Mirzani. Kata gue kayak, Dr. Oki lu kagak salah nyuruh si Melvin minta petunjuk ke Nikita Mirzani supaya kagak salah langkah. Harusnya lu suruh minta petunjuk ke Allah Subhanahu wa taala, dokter. Minta petunjuk ke Allah Subhanahu wa taala dong. Terus nih ya, bawa-bawanya ini yang ngeri nih ya. Bawa nama aku, pasti dia mau diajak bicara. Jadi Melvin ya, kalau kagak berhasil bawa nama Dr. Oki, lu bawa gorengan ya. Siapa tahu dia mau diajak bicara. Soalnya enak tuh buat berbuka puasa ya. Enak. Jangan banyak melawan kalau sama dia. Atlet taekwondo kali dok, banyak melawan ya. Terus ini ke bawah-bawahnya nih, kalian bisa baca ya. Melvin masih minta tolong baik-baik. Terus ini lanjutannya. Nih kita baca yang atas ini ya. Kata Melvin, hanya niat untuk menghilangkan sedikit bebanku. Melvin, kalau lu pengen menghilangkan sedikit beban, lu panggil kuli panggul. Kalau lu manggil Nikita Mirzani, beban lu nambah dong. Itu lu disuruh nyicil sampai 15 miliar. Nambah dong, berarti dong bebannya dong, ya kan? Nih kalian pause lah ya, kalian baca sepuasnya ya. Terus ini lanjutannya. Kalian pause, kalian baca. Ini lanjutannya lagi. No, kata Dr. Oki, si Melvin disuruh bilang, Kak, pengennya aku nambah keluarga, Kak. Kata gue kayak, Melvin, lu kalau mau nambah keluarga, lu bilang dong sama gue dong. Gue aja jadi adik online lu ya. Ribet dong kalau nih kita dijadiin keluarga. Ini yang lucu lagi nih. Izin aja boleh video call, Kak. Kamu nangis deh di situ. Dia lulu itu kalau udah orang sedih. Kenapa tuh? Kata gue kayak Dr. Oki ini ada-ada aja ya si Melvin disuruh nangis di depan Nikita Mirzani. Kata gue Melvin, mending elu ya nelpon sutradara Indosiar. Nah, lu nangis no di depan dia. Untung lu dijadiin artis FTV, ya kan? Ngapain lu nangis di depan Nikita Mirzani? Lagi ini sebenarnya ada notesnya nih, cuma nggak tertulis nih, tersirat nih notesnya nih. Lu video call nangis, tapi sambil ada adegan ngelap air matanya pakai duit ya, karena kalau kagak ada duit lu nangis doang kagak ngaruh ya. Masuk.
Ini yang lebih mengenaskan lagi nih. Si Melvin bilang, "Dok, kenapa dia sebegitu bencinya sama aku, Dok? Apa salahku sama dia?" Gue jadi keinget lagu The Massive. Apa salahku? Hayo, apa Cakep. salahku tuh si Melvin noh. Ini lanjutannya lagi ya. Si Dokter Oki masih aja tuh. "Ya, izin aja video call dia, aku jamin dia lulu asal kamu nangis." Masih aja orang disuruh nangis. Nah, ini yang terakhir ya. "Aku jamin dia lulu asal kamu nangis." Beneran, nangis beneran dong, karena ternyata diminta 15 miliar. Nih, si Melvin ngasih unjuk SS-an cecetan dia sama Nikita Mirzani, minta 15 M. Terus si Melvin bilang, "Dok, mana sanggup sekarang aku kasih segitu. Video call aku bilang nangis." Masih aja orang disuruh nangis ya. Kata gue kayak, lu bisa bayangin gak? Ini yang ngechat Nikita Mirzani, si Melvin owner Dapiena. Lu bayangin kagak kalau yang ngechat Nikita Mirzani Melvin Tenggara? Sama Melvin owner Dapiena aja minta 15 M. Kalau Melvin Tenggara minta berapa dia kira-kira ya? Kata gue, ini dunia skincare begini amat sih. Yang paling lucu adalah dari konten Mbak ini adalah beneran nangis diminta 15 M. Tapi ya Dokter Oki juga lucu gitu. Dia tuh kayak menegaskan, nangis, lu harus bisa nangis, pokoknya lu harus acting nangis ya. Nangis, intinya biar nih kita lulu nangis. Saya denger 15 M saya duluan kayak gue nangis ya. 15 M. Oh my god. Langsung tersentuh hati saya. Ini duit segepok kayak gimana itu, banyak banget ya. Paham gak sih itu fake cheat, bukan Dokter Aki asli. Gimana guys? Ini harusnya yang asli sih. Kalau misalnya chat ini palsu intinya guys ya, pasti Dokter Aki udah langsung ngebantah. Cuma kan ini enggak gitu. Asli ini harusnya. Dokter Oki ini kayak ada udang di balik bakwan. Intinya bukan Niki, Dokter Oki yang cari owner, tapi ownernya yang cari. Ngapain sih Melvin up sekarang weh? Susah otaknya kalau udah di crunch. Ya kita lanjut lagi. Halo, selamat sore guys. Ini aku kaget sih. Jadi sekarang tuh ada fakta terbaru dari kasus pemerasan yang dilakukan Nikita Mirzani, dan bertambah satu korban lagi yang udah mulai speak up. Nah, korbannya ini adalah Davina Skincare, yang dimana si Davina ini ternyata juga diperas. Tapi nilai uangnya itu lebih banyak dari si Reja Gladys. Tau nggak berapa? 15 M. Wow. Nah, bukti-bukti yang di-up di media sosial itu adalah bukti screenshot chat antara Dokter Oki dan si Davina, juga bukti screenshot chat dari si Nikita Mirzani dan juga Davina Skincare. Nah, di situ jelas ya, peran si Dokter Oki ini adalah sebagai jembatan antara si Davina dan juga Nikita Mirzani. Jadi Dokter Oki ini tuh menghubungkan bagaimana caranya si Davina ini bisa berkomunikasi dengan si Nikita Mirzani. Selain itu juga Dokter Oki ini kayak ibaratnya kayak mengkompor-kompori. Habis itu apa ya? Pokoknya kalian harus baca sih, ini memang luar biasa. Terus di situ juga di chat itu jelas kalau si Nikita Mirzani ini meminta uang 15 miliar untuk uang tutup mulut. Yang minta itu si Nikita Mirzani. Tapi si Davina ini nggak menyanggupin. Dia cuma sanggupnya 3 miliar. Dan kalian tahu apa? Si NM dan Dokter Oki ini menyuruh untuk mencicil uang tersebut. Luar biasa. Pokoknya kalian harus baca. Itu bukti screenshot chatnya sudah diupload di Instagram Viva_Cyber. Jadi kalian harus lihat. Nanti aku bakalan tulis di deskripsi Instagramnya si Viva_Cyber. Pokoknya semua di situ tuh percakapannya, luar biasa. Aku sampai nggak bisa berkata-kata guys. Ternyata yang katanya nyelamatin masyarakat itu aslinya pemeras.
Oke, ini komentar dari netizen, kita baca aja deh. MS Glow ditunggu juga spillnya. Astagfirullahaladzim, parah Deviana, hati-hati udah bocorin percakapan. Dokter Oki apain? Pula masuk dalam lingkaran MN. Awak udah kaya, ada aja. Ya ini sebenarnya udah menjadi resiko ya Dokter Oki. Apalagi Dokter Oki ini dia sering banget kan kayak ngebongkarin kayak mafia-mafia skincare, kayak bahan-bahan yang mengandung merkurit. Ini adalah momen pasnya nih. Dokter Oki lagi pas banget nih ya momennya. Temennya Nikita Mirzani kena. Nah ini momen Dokter Oki nih harus kena nih, karena kan ketika dia berani ngebongkar-bongkar mafia skincare ini pasti ada nih ya yang ngebantu. Yuk ini kasus ini biar bisa up yuk. Biar Dokter Oki makin tersudut ya. Coba ya, semoga aja tetap kelar sih masalahnya. Waduh guys, ini WA siapa ya? Ini parah nih. 3 kali lipat dari Dokter Reza, 15M. Buset, ini WA siapa? Ke owner skincare apa ya guys ya? Kira-kira kalau gaya barbar kayak gitu WA-nya WA dari siapa ya guys ya? Ini termasuk pengancaman bukan sih? Tapi katanya kalau pengancaman, kalau pemerasan nggak bisa dicicil. Tapi di situ ada dia bilang cicil aja gitu. Kira-kira owner skincare ini mau nggak ya jadi saksi di pengadilan? Jadi gini toh caranya untuk membangun rumah mewah. Ini termasuk bisnis apa sih guys? Kayaknya harusnya yang kayak gini nih, yang dikatain pengusaha halu. Punya barang-barang branded, hidup mewah, glamor, punya rumah gede. Ternyata hasil dari bacotan saja. 15M Jack. Ayo, owner-owner skincare yang merasa pernah dapat WA model begini atau telepon model begini, termasuk teror nggak sih itu? Termasuk pengancaman nggak sih itu? Ayo speak up biar makin rame, banyak kok yang belain kalian. Tenang aja. Ini uang tutup mulut sih. Bisa masuk uang tutup mulut bisa. Apakah ini ancaman? Saya tidak tahu. 50-50 soalnya ya. Soalnya ada kalimat dicicil. Lanjut. Jadi Vitiku sempat kena take down guys, karena ada yang ketar-ketir, resah, tidak bisa tidur dan panik. Tapi untungnya bisa naik banding dan sama TikTok udah dipulihin lagi. Aku kan padahal baru mau nge-spill chatan yang lain. Padahal di VT yang sebelumnya saya hanya bertanya loh, ini WA siapa ke siapa? Kalian tahu nggak? Kemudian 15M itu sangatlah wow dan saya shock melihatnya. Ya udah deh, kita lihat aja. Ternyata sebelum chatan yang itu ada koordinasi dari owner skincare dengan oknum dokter. Jadi si oknum dokter ini mengarahkan si owner skincare. Coba kita lihat satu persatu. Cicil aja, kalau enggak mohon ke dia, boleh nggak kak video call, aku mau sungguh-sungguh minta maaf. Sama owner skincare-nya kemarin dibalas, dok, sungguh kalau segitu aku nggak ada. Uangku habis dok, bayar refund. Nah, ini yang suka bertanya-tanya gimana nasib reseller, gimana nasib customer. Ini sudah ada itikat baik dari brand owner untuk refund. Sudah berbenah. Tapi sama dokter dibalas, tapi kalau dia lapor mabes pasti puluhan M. Wow, maksudnya ini gimana? Tolong diperjelas. Ini maksudnya kalau lapor mabes pasti puluhan M. Apakah Bapak polisi yang ada di mabes bisa konfirmasi? Ini maksudnya dari pihak kepolisian kah yang akan meminta kepada brand owner untuk memberikan sejumlah uang sampai puluhan M? Ini sebuah tuduhan kah kepada pihak kepolisian? Saya sih kurang setuju ya kalau misalnya si oknum dokter ini sampai memframing pihak kepolisian meminta uang kepada brand owner. Nggak bener ini, nggak beres ini. Kompor. Sih nggak kepikiran. Kok dia kepikiran aja ya? Ya, si owner skincare nanya, lapor ke mabes kesalahanku apa dok? Iya dong. Sama dokternya dibilang, penipuan lah cintaku, oh Tuhan, panjang kali. Belum lagi kalau diadain tanda kutip, hayo. Maksudnya diadain ini apa? Itu termasuk pengancaman bukan sih guys? Itu diancam nggak sih? Ini diadain loh. Konsumen yang ngerasa muka hancur terus produknya overclaim. UU Perlindungan Konsumen, nah loh, dipakai UU Perlindungan Konsumen sebagai bahan apa? Pengancaman? Itu apa nih? Menjual produk nggak ada izin edar. Si paketan Gold Series itu kan sudah dicabut izin edarnya. Terus sama brand owner dibilang, aku udah tarik dong kalau ini sudah berbenah.
Sekali lagi sudah berbenah. Terus cuci tangan oknum dokternya yang nggak tahu aku. Ya kan tadi nanya aku. Bilang si itu nggak mau dok, dia minta segitu. Aku nggak sanggup. Hanya sanggup 3M tapi dia nggak mau. Cuci tangan lagi. Itu urusan situ sama dia. Itu di luar kuasaku. Masa di luar kuasamu. Ya pokoknya lihat aja track record dia. Kalau dia bersuara, nggak ada satupun yang nggak terjadi dan hancur. Apakah kata-kata hancur terdengar menyenangkan? Tidak. Apakah itu sebuah pengancaman? Makanya jangan cari musuh sama dia. Laporan polisi selalu jalan dan hancur. Bawa polisi lagi. Gimana ini, Bapak Kepolisian? Malah apa yang terjadi sekarang tentang kamu malah makin hancur. Kamu kalau ikut semua nasihatku dari awal pas kamu ke Cina pasti nggak kayak gini. Jadi gimana ini? Gimana menurut kalian guys? Apakah chatan yang tadi merupakan sebuah pengancaman? Bukan. Terdengar menyenangkankah? Apakah masih bisa di framing apa? Yang template banget itu? Kalau nggak salah ngapain takut? Ini owner sudah mau berbenah katanya, iya perbaikan dong, gini dong, gitu dong. Malah owner-owner yang lain yang berbenah itu justru disanjung-sanjung. Yang ini kok malah mau diinjak-injak. Gimana nih menurut kalian chatannya? Coba kalian jawab sendiri. Kira-kira ini dari siapa untuk siapa ya guys? Ayo Pak Polisi, segera diurusin. Tangkap Pak, tangkap. Kalau naik banding itu kita harus kemana anak bunda? Bunda sering terbenet. Aduh bunda korla komen. Aduh ada pertanda apa nih? Ada pertanda apa nih bunda korla komen ya? Terus bicarakan kebenaran mbak, biar generasi penerus bangsa ini terbuka pikiran baiknya. Yes, netizen waras lahir dan batin Indo kumpul di sini. Saya gak usah banyak komentar ya. Rada-rada ngeri. Aduh, bawa maaf lah ya. Mbak tadi yang komentar ya. Saya anteng aja. Saya undur diri dulu. Kalau salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Kita ikutin aja perkembangan kasusnya kayak gimana. Jangan lupa subscribe. Selamat menunaikan ibadah puasa. Oh ya, selamat berbuka. Pasti kalian dalam tahun ini udah berbuka ya. Goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.